nggak bisa karena orang ini tidak ingin diketahui publik ya, tapi beliau sangat memiliki power juga di ini ya. Oke. Ya. Bentar ya guys. Oke. Terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Doktif ucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Ini Brigjen Polisi Dr. Andes Yusri Yunus meninggal ya. Semoga beliau diterima tempat tertinggi ya. Terus ada pertanyaan? Bubar ya? Hah? Udah kan? Udah paham ya guys ya? Di sini akan timbul giringan-giringan opini yang memang circle mereka saja. Jadi kalau Doktif jadi kalian ya, Doktif nggak akan mau beli produk skincare dari owner-owner yang flexing. Ya, itu Doktif nggak akan mau. Kenapa? Karena bukan kualitas produknya yang dijual, tapi gaya hidupnya yang menjadikan apa supaya kalian para reseller ini tertarik gitu untuk membeli. Terus Doktif juga ingatkan untuk SS, tolong ya, jika kamu memiliki hutang, tolong dibayar ya sayang. Jadi korban-korbannya banyak banget nagihnya, kenapa jadi ke Doktif ya? Kok mereka pada nggak takut ngomong, gitu loh. Pada takut ngomong semua, takut diserang gitu. Kenapa? Jangan ya, nanti di ini loh, ditagihin satu-satu, dilaporin satu-satu loh. Mau nggak? Masyarakat jadi tahu, ya. Hoax biasa ya. Kalau hoax, tuntut dong Doktif, tuntut. Kebenaran bukan pencemaran nama baik, itu fakta. Oke guys ya, salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Bye. Sebagai anggota. Contoh saya anggota. Dalam macam-macam. Aman. Nah iya. Ya, apa yang buat gemes? Apa enggak? Kok mati kurang deket Pak? Dana saya gimana ya? Orang banyak kan sih. Sudah kirim Kang Taufik. Di tanggal 25 Oktober 2024. Assalamualaikum Doktif. Doktif gak jawab, itu bener. Mana Kak? Tanggal 4 November 2024. Assalamualaikum Doktif sayang. Terima kasih banyak dok, sudah berkenan meluangkan waktu dokter menerima kunjungan kami. Di sini kami dalam arti suaminya aja ya. Karena Doktif sampai sekarang tidak pernah bertemu dengan Reza Gladys. Insya Allah kalau Reza sudah membaik, izin silaturahmi ya dok. Doktif jawab, iya dek, sama-sama. Lekas sembuh juga ya. Terima kasih banyak kak. Di tanggal 12 November 2024, beliau tanya lagi, Assalamualaikum kakak sayang, maaf malam-malam chat. Tadinya mau bilang pas ketemu, ternyata kakak enggak di rumah. Nah itulah yang Doktif katakan tidak beretika. Kalau kamu datang ke rumah orang, kamu harus pamit izin dulu. Jangan tiba-tiba datang ditongkrongin. Ya, maaf lancang ke rumah tadi yang mau silaturahmi. Doktif bilang iya dek. Oke, ya. Oke, kalian lihat ya, itu fakta. Tapi apa yang dia bilang, kok nggak pernah balas ini, yang ini ketemu sama suamiku aja gitu ya, lihat. Jadi hati-hati dengan penggiringan opini yang mereka lakukan, apalagi dengan kata-kata yang dia bilang mereka pemerasan itu. Doktif sebenarnya coba dong Reza Gladys, kamu bilang Doktif pemeras, Doktif tukang tipu, Doktif pemfitnah. Ayo sini yuk ngomong dong, jangan gunakan mulutnya dari Sheila ya, oke? Oke guys ya, udah paham ya?
Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Terima kasih. Doktif apresiasi luar biasa ke kalian semua. Iya. Sukses buat kalian semua. Tetap menjadi jurnalis yang jujur ya. Jujur. Ayo. Jangan suka kasih berita hoax, kasihan masyarakat Indonesia. Dokter di sini tidak ingin sebenarnya huru hara atau gaduh, nggak ingin, kasihan, capek masyarakat Indonesia. Dan guys, sekarang dokter lihat dunia kolam skincare sudah mulai membiru. Ya, jadi teman-teman yang minat untuk beli skincare udah nggak perlu takut selama ya owner skincare mau meletakkan konsentrasinya, hasil labnya itu tanpa perlu menunggu dokter approve pun kalian bisa ya. Oke, bye. Kami kaji dan dalami ya, sudah masuk 1 dalam LP, kemungkinan akan masuk 3 sampai dengan 4 pasal lagi. Kami akan buat laporan 3 sampai 4 pasal lagi, seperti itu. Yang terberat dong? Yang terberat ya belum bisa kami pastikan mana yang terberat, karena misalnya pasal yang dianggap terberat nanti pada saat pengkajian, oh ternyata unsur-unsurnya belum memenuhi, jadi gitu. Oke, dari yang abang laporkan itu udah ada pasal. Itu ancaman hukumannya berapa tahun, Bang? Ancaman hukumannya yang pasal 335 berapa? 335. Kalau bisa semua pasal yang kena dokter masukin semua. Ada 10 pasal dokter masukin semua. Gitu ya. Jadi kita masih terus pendalaman karena memang dari sana dibilang nanti pendalaman masukin daftar baru, tersangka baru boleh gitu. Pak, bukan terlapor maksudnya. Belum ya, belum. Nanti kita ini. Kalau saya nggak salah 1 atau 2 tahun. Kalau saya nggak salah nanti kita pasti. Itu bisa dicek kok. Googling aja 335 ancaman pidananya berapa tahun. Hah? Berapa tahun? 1 tahun ya. Yang paling berat apa itu? Yang paling berat. Kalau bisa kita kasih yang paling berat, yang banyak itu pasalnya. Biar nggak kita ribut. upayakan secara maksimal. Langkah hukum ini akan kita tempuh secara maksimal. Oke. Dok, tahu pulang tadi yang terberat yang mana nih? Nah, seperti itu kan. Berarti masih ada di sini nih, masih ada emosi kan? Bukan, kalau emosi tidak. Jadi begini. Apa yang dia katakan seperti dia bilang pada saat ini dokter itu sebenarnya tidak pernah memiliki scar dokter itu. Tapi karena Covid luar biasa boro-boro mau perawatan. Jadi nggak sempet. Kalau dokter mikirin perawatan, minum makan aja pada saat dokter di Covid itu dokter pakai Pampers. Gitu loh. Jadi kok bisa dengan ngomong sesantai itu nggak peduli begini. Dokter cuman ya Allah seperti ini kah zaman sekarang gitu. Mereka melupakan jasa dokter-dokter. Seperti itu kan nilai dokter zaman sekarang di masyarakat Indonesia gitu. Dok, dengan ya, untuk postingan dokter Eka memang ini sekarang tinggal 2 kali 24 jam karena kemarin dokter kasih waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat, terutama kepada nakes-nakes yang banyak pula yang gugur. Beliau ini adalah salah satu juga yang membantu Doktif terjun ke lapangan bencana maupun pada saat Covid ya. Untuk dokter E itu sekarang tinggal sisanya 2 kali 24 jam. Jika tidak ada permintaan maaf, Doktif akan melaporkan kembali melalui LBH Kesra ke tentang kode etik. Ya, jadi sekarang Doktif sudah nggak mau main-main lagi. Ya, oke. Apapun alasannya, segera minta maaf. Betapa banyak korban tenaga kesehatan, dokter, perawat, semua mereka berjibaku di zaman Covid. Berbeda. Dan dengan gampangnya kamu bilang bahwa oh itu kan perawatan dengan baik, boro-boro Doktif ini punya klinik. Tapi Doktif sendiri terjun ke situ. Kliniknya Doktif itu sempat Doktif pulangkan semua berapa bulan demi menolong mereka ini, masyarakat ini. Doktif memang Doktif pengusaha, Doktif punya klinik. Yang kalian bilang kliniknya Doktif kumuh dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Ya, tapi Doktif pernah terjun ke situ. Bekas yang Doktif dapatkan ini insya Allah akan menjadi pahala perhitungan Allah di akhirat kelak. Ya, jadi silakan kalian bully. Doktif bangga kok dengan wajahnya Doktif gitu. Ya, oke. Oke, Dok, ini lihat baik itu kan pada akhirnya dianggap mereka bahwa dokter ini menghancurkan bisnis mereka. Betul. Menurunkan omset mereka gitu. Bahkan bersekutulah banyak mereka untuk Ada lagi yang satu kata ya, Doktif itu di-backingin oleh pengimpor merkuncrit terbesar di Indonesia.
masuk ke pencemaran nama baik. Oke, Tidak ada gitu loh. Oke, dengan persekutuannya mereka nih, bentar nggak untuk terus? Oh tidak. Kan dokter sering berulang, dokter aktivis yang di medan medan bencana. Istilahnya kalau kematian aja dokter berani kok, gitu loh. Apalagi cuma caci maki serangan mereka, tidak. Ya, dokter tidur di kasur yang mahal di rumah. Mimpinya juga sama tidur di atas batu, nggak berubah tuh mimpinya. Jadi dokter bukan karakter yang seperti itu, enggak. Mentalnya dokter bukan mental seperti itu, bukan mental yang cuman berani di depan kamera, tidak. Ya, dokter katakan tidak. Bahkan di depan polisi pun dokter berani untuk mengungkapkan kebenarannya. Kok kalian diam pada saat di depan polisi? Kenapa? Beraninya cuma di depan kamera. Ya. Oke. Dok, ini kan pada akhirnya mereka memutar balik semuanya. Betul. Sudah ada semua. Itulah karakter gerombolan sirkus. Itu jawabannya dokter. Yang mereka hadapi itu singa, bukan macan, ya, bukan penguin, bukan yang lain-lain. Yang mereka hadapi adalah singa. Singa nggak pernah kan masuk ke sirkus. Singa berdiri sendiri. Ya. Oke. Terakhir dok, saya mau bertanya gini. Kalaupun ini kan buktinya sudah banyak ya dok. Kalaupun ada penyampaian dalam artian permohonan maaf secara personal bahkan terbuka yang mereka lakukan, menerima nggak? Kalau permohonan maaf saat ini pun dokter sudah memaafkan. Kenapa? Ya mungkin mereka terpancing, ya mereka emosi. Tapi proses hukum dokter sudah berjanji ke masyarakat tidak akan pernah dokter cabut. Kecuali yang tadi ya, yang tadi penyebaran data pribadi dia cabut, dokter cabut. Skor kita sama 0-0. Ya, tapi kalau untuk yang lain, no. Dokter ingin pihak dari Polda Metro untuk melihat ini sebagai kaca cermin, karena ini sudah menjadi berita internasional. Teman dokter yang di Dubai, teman dokter yang di Mekah, mereka memantau seperti apa hukum di Indonesia saat ini berjalan. Ya, oke. Ya, oknum TNI itu pun juga untuk Bapak TNI, Bapak polisi, kalian bisa mendengar nanti di rekaman ya, bahwa di dalam restoran mereka mengaku polisi untuk mengintimidasi, tetapi di luar mereka mengaku TNI. Tolong diselidiki dan diproses karena mereka menggunakan jabatan mereka untuk mengintimidasi dokter di situ, untuk menghambat dokter masuk ke dalam mobil dokter sendiri. Proses ya untuk aparat gitu, karena itu dokter dengar benar-benar aparat ya guys ya, itu adalah aparat anggota TNI gitu. Masa sih TNI nggak bisa nemuin siapa sih orang, masa harus dokter yang nemuin orangnya siapa gitu kan? Jangan dong, kan TNI itu harus bisa menemukan itu siapa orang itu. Ajudan ya, ajudan dari SS itu diakuin sendiri di ruang mediasi ya, itu adalah ajudan saya. Oke. Oke. Selesai. Dah ya.